Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 73147983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berlanjut terus bagi kita. Dari nikmat yang sangat besar tersebut diperkenankannya kita untuk bermajelis pada kesempatan malam hari ini dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bersekutu dalam kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan bekal untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kembali pada pembahasan itu tentang kaidah yang ada qawaidil fiqhiyah. Setelah kaidah yang kemarin kita bahas, kaidah yang keempat, yaitu ad-dhararut yuzad, setiap kemadaratan harus ditiadakan, dan harapannya itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La dharara wa la dhirar, tidak boleh berlaku madarat dan tidak boleh menimbulkan madarat bagi orang lain. Itu kehidupan seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama sangat terbatasnya kita, sehingga sering kita terjatuh dalam hal yang bisa jadi pemadarat untuk diri kita sendiri, termasuk karena hawa nafsu kita yang seringnya menguasai, terjatuh kita dalam maksiat. Yang harus diingat, jangan sengaja memaksiati Allah, apalagi berencana dan berantai. Lebih-lebih lagi maksiat yang disembunyikan, sengaja disembunyikan. Ini beresiko besar.
karena bisa menumbuhkan kenifakan di dalam hati. Ada bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang lebih dahsyat lagi, menampakkan kesolehan tapi batinnya atau yang tersembunyi dia melakukan maksiat. Jadi mengelabui pandangan manusia, sehingga dalam pandangan manusia dipandang orang yang soleh, orang yang baik, tetapi ternyata dia adalah pengkhianat, mengkhianati kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi pada kita, hendaklah segera bertaubat. Kita takut jangan sampai itu menjadi sebab tertutupnya hati kita, dan tidak ada lagi yang bisa menolong kalau Allah marah kepada kita. Maka usi nafsi wa ikum yang punya alat-alat yang sekarang dikatakan teknologi canggih, ya, gadget dan seterusnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat yang kita ngerti hukumnya itu nggak boleh dilihat, apalagi digunakan untuk alat bermaksiat kepada Allah. Banyak di sana ada judi online, ya, di rumah kan temennya zikir batas sholat, ternyata dia judi online. Nampaknya pakai kopiah, ya, pakai jubah, klik-klik, ternyata mindah-mindah. Apa yang perlu dipindah? Bermain judi. Yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah. Ya, tidak aman dari manusia, tapi merasa nyaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan pandangan manusia lebih dia takuti daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu menjadi penyakit dalam hati yang kita khawatirkan, mengunci hati kita, kalau itu terjadi hal seperti itu, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian kaidah yang kelima, kaidah al-adah muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan sandaran hukum. Adat di sana ada istilah yang lain dengan al-urfu, al-urf, kebiasaan. Sebagian ulama mengatakan kalau adat itu lebih umum dari urf. Kalau adat itu mencakup kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Tapi kalau urf terkhusus pada kebiasaan yang baik, adat istiadat yang baik. Ya. Karena itu Allah menyebutnya seperti itu. Khudil afwa wa urmil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf, al-urf, perintahlah kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena itu sebagian mengatakan istilahnya al-urfu muhakkamun, urf bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau saya rusak di dalam manzumahnya, beliau mengatakan wal urfu ma'mudu bihi idza warad hukmun binas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu dipakai ketika datang satu ketetapan hukum yang syariat tidak memerincinya. Satu hukum yang tidak dirinci oleh syariat, pelaksanaannya kembali kepada uruf, adat kebiasaan yang baik. Jelas ya? Kaidah kita al-adatu muhakkamah. Istiadat
bisa dijadikan sandaran. Yang di sini adalah al-urf, adat istiadat yang baik, yang ma'ruf. Maka nanti ada syaratnya menggunakan kaidah ini. Makna kaidah ini atau dalilnya dulu. Dalilnya adalah diantaranya tentang muamalah zaujiyah, pergaulan dalam rumah tangga suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya dengan adat istiadat yang baik. Karena bagaimana bermuamalah dengan istri, istri bermuamalah dengan suami tidak dibatasi oleh syariat. Oh harus begini, tidak. Berarti dikembalikan kemana? Ke urf, ke adat kebiasaan. Jelas ya? Dan ayat ini dalam pergaulan rumah tangga luar biasa. Siapa yang bisa menerapkan satu ayat ini, baik itu suami atau istri, maka Allah jamin akan bagus rumah tangganya. Nah, seringnya diselisihi. Makanya di situ wazannya fa'ala, sedikit anak tambahkan. Fa'ala itu hakikatnya fa'ilnya dua. Disebutkan salah satu itu karena dominasi. Wa'asiru itu fa'ala, terus fi'il amr, fa'il jama', fa'ilu, asiru. Berarti di situ suami istri sama-sama harus melakukan. Suami harus mempergauli istrinya dengan yang baik, istri mempergauli suaminya dengan yang baik. Yang sering terjadi saling menuntut hak. Saya suami, haknya ini, dua, ngitung haknya, lupa dengan kewajiban. Padahal yang Allah perintahkan di situ menunaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Ini yang sering terjadi ketimpangan. Apalagi kalau suami istri ini kerjaannya sudah mencari kelemahan pihak yang lainnya. Suami kerjanya nyari kekurangan istri, istri pun membalas cari kekurangan suami. Sehingga kalau Allah takdirkan bertengkar, semuanya mengurai catatannya. Ini yang saya catat dari aib-aib terus diucapkan, nggak selesai. Karena itu diantara sifat laki-laki yang disepakati ulama, kalau dia mau menikah itu harus tahammulul adza, siap menanggung beban. Nah, dia menikahi makhluk yang penuh dengan kekurangan, kurang akal, kurang agama. Kalau nggak siap menanggung beban, gangguan, jangan jadi suami. Maka suami yang kerja menuntut haknya saja, sedang istrinya lemah, nggak bisa memberi, ini terjadinya hanya ribut. Ujung-ujungnya cerai. Cerai kan boleh, ya boleh, tapi dilihat sebabnya. Itu. Jangan sahabat juga cerai, saya juga cerai. Mencontoh yang tidak harus dicontoh. Ya, itu itu tambahan, bukan dalam kaidah al-adah muhakkamah, bukan ya. Nah, tapi kalau cerai bagi duitnya lah baru itu pakai kaidah kita. Kan ada harta kono gini. Misalkan suami ini berangkat 0, istri 0, membangun rumah tangga, saling bekerja sama, akhirnya memiliki harta. Terjadi perceraian. Berarti harus dibagi. Loh, baginya gimana? Cari dalil dalam Al-Quran nggak ketemu. Nggak bisa dibagi warisan orang hidup kok. Dicari dalilnya dalam sunnah nggak ketemu.
berarti dibagi dengan cara apa? Urf. Adat kebiasaan di situ seperti apa? Jelas ya? Nah, itu dalilnya. Ayat Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sedikit kita singgung, mari sama-sama kita perhatikan ayat ini. Kalau hidup itu dibingkai dengan Al-Quran, dengan sunnah, bagus. Tapi kalau lebih mengedepankan pikiran dan hawa nafsu kita, rusak. Ya. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hindun binti Utbah. Ini tentang yang kemarin kita sebutkan. Hindun ini suaminya nggak memberi nafkah, pelit gitu loh ya. Kemarin saya bilang suami nggak boleh pelit. Kalau hemat ya, tapi kalau pelit nggak boleh. Ya, saking pelitnya, senengnya sama harta, sampai istri dan anaknya nggak dinafkahi secara cukup. Ada juga suami yang nggak pelit, malas, nggak mau bekerja, istrinya yang suruh kerja. Ini suami nggak tanggung jawab, harus diberhentikan sebagai suami. Nggak tanggung jawab ya. Jadi saking ibaratnya nggak ngerti tanggung jawab, malas, nggak mau kerja. Apa ada model seperti ini? Oh, ada. Ya, ada seperti itu. Karena itu nggak ada loh istilah dalil kok istri suruh kerja, itu nggak ada. Antum perintah istri antum, karena adik saya doakan mudah-mudahan selamat pergi ke mana, deket-deketnya mana, Cikampek misalnya, istrinya di ekspor ke Malaysia gitu. Telah ngapain? Bahkan Nabi kemarin kita sebutkan, Rasulullah SAW menyatakan kalau istri itu terjun ke perniagaan, menyaingi suami, ini tanda dekatnya kiamat yang buruk. Maka suami harus punya cemburu. Ya, dimonitor itu status istrinya. Kerjanya cuma dagang, dibilang. Tapi dia jangan tidur. Lah ngapa dagang? Kamu tidur atau nggak kerja? Ini suami harus diberhentikan tadi dari kesuamiannya, gitu loh. Itu. Nah, karena itu ketika Hindun binti Utbah, suaminya nggak memberi nafkah secara cukup, padahal mampu, ada, tapi pelit gitu loh, nggak diberi. Maka dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya ambil diem-diem, boleh nggak? Maka ini hukumnya bukan mencuri loh ya. Kalau mencuri, potong tangan ini nggak mencuri, dosa, nggak mencuri. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ambil seukuran yang cukup untukmu dan anakmu. Ini wajib dinafkahi ini, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Bil ma'ruf itu ukurannya seberapa? Ukuran cukup. Batasannya seberapa? Syariat nggak menentukan. Sekian ribu, sekian rupiah, enggak. Dikira-kira. Pakai apa? Kebiasaan cukupnya dia seberapa. Oh, nafkah istri di lingkungan situ misalkan sebulan 2 juta, 2 juta ambil. Itu masih 15 juta, ya biarin. Jelas. Itu namanya bil ma'ruf. Bil ma'ruf kembalinya kemana? Ke urf, ke kebiasaan. Jelas ya? Itu dalilnya. Ini izin Nabi. Dihukumi mencuri ya ini? Lu ngambil duit suaminya diem-diem loh ini. Lu kok hilang 2 juta? Saking banyaknya nggak ngerti kalau hilang misalkan. Atau dia tahu hilang 2 juta. Nah, kalau istrinya bilang saya ambil, terpaksa saya ambil sendiri karena kamu nggak kasih saya nafkah yang cukup, boleh.
hukumnya bukan mencuri. Nggak mungkin Nabi suruh mencuri. Colonglah, nggak mungkin itu bukan Rasulullah SAW. Nabi katakan apa? Khudi, ambil, ma yakfiki, seukuran yang mencukupi untukmu, wa waladaki, dan untuk anakmu, bil ma'ruf, dengan seukuran yang ma'ruf. Ma'ruf itu diukur dengan apa? Urf, kebiasaan cukupnya berapa. Ini sekaligus mengingatkan kita sebagai suami. Suami harus tanggung jawab loh ya. Jangan takut capek suami itu. Ya. Jangan terlalu gengsi. Menjaga kemuliaan itu boleh. Tapi kalau terlalu gengsi ini nggak boleh. Seperti orang-orang yang berilmu, alim misalkan. Ulama menasihati nggak boleh kerja yang hina. Jadi guru privat door to door, nggak boleh. Ilmu itu mulia, jangan dijual dari pintu ke pintu. Satu pintu sekali pertemuan 50.000. Acara apa di situ? Akidah udah, nggak boleh. Kalau mana dalilnya nggak boleh, nggak ada yang namanya adab. Dulu kita pernah kaji di Tadkiratus Sami. Alim nggak boleh jadi tukang bekam, karena hasil bekam itu kata Nabi boleh nggak ya Rasulullah? Nabi melarang, sampai ulama mengatakan yang mengatakan itu haram. Kata Nabi boleh berikan untuk makanan binatang sama budak. Jadi kelasnya kelas menengah ke bawah, itu kualitasnya nggak mulia, nggak boleh itu jadi penghasilan seorang yang alim. Ustadz tadi tukang pulung, baik, jangan. Terus di belakang rumah orang cari ember bekas, lu Ustadz, ini menghinakan ilmu. Itu bukan gengsi, tapi menjaga kemuliaan ilmu. Maka ada as-sa'il, ada al-mahrum. Mahrum itu orang yang fakir, nggak punya, tapi dia nggak minta-minta. Sehingga orang kalau nggak kenal disangka itu orang yang mampu. Coba pinter-pinter lo menyembunyikan kemiskinan. Jangan dinampakkan kemiskinan itu. Apalagi dikeluh kesah. Punya utang semua orang dikasih tahu. Satu RT dijabri semuanya. Ini nggak punya malu, ya. Nah, meskipun bahasanya kadang-kadang tolong doakan saya. Doakan apa ini? Utangnya bayar. Oh. Ya, dijaga kemuliaan. Beda. Jadi seorang kadang-kadang bukan karena gengsi, tapi ada amanah yang harus dia jaga. Ilmu itu mulia, harus dijaga. Para ulama dulu juga pekerja berat, kerja keras, ulet. Ada yang pedagang, Udain ibn Iyad pedagang, ya. Dan yang lain, para nabi juga pekerja yang ulet, bukan malas-malasan. Para sahabat juga demikian. Tapi mereka di samping bekerja, mereka juga bisa beribadah dengan baik. Nah, ini manajemen mereka itu harus kita pelajari. Kok bisa? Sementara kita kesulitan. Ya, kemarin teorinya sudah kita berikan. Kalau kita bekerja mencari dunia ini, jangan sampai harga dunia itu lebih tinggi dan lebih mahal daripada harga diri kita. Gitu. Itu petunjuk Rasulullah seperti itu. Jadi apa orientasi kita? Akhirat. Siapa yang orientasinya akhirat, maka Allah akan letakkan rasa kaya itu di dalam hatinya. Begitu. Dan Allah kumpulkan rizkinya yang terpisah itu, dikumpulkan, diberikan. Ini petunjuk Rasulullah. Dan dunia akan datang dalam keadaan hina, meminta kepada kita. Jadi yang nyeleksi dunia siapa? Kita. Hadir dunia ini
sana yang coklat sini, itu mengacung semua, nanti ini dulu, kan enak gitu. Teorinya gini enak loh, ini praktekin setengah mati gitu. Itu rahasia, itu udah kadung diomongkan ya, Masya Allah. Itu butuh tawakul yang kuat. Tapi begitu dari Nabi SAW. Tapi kalau orientasi dunia, maka kefakiran itu Allah letakkan di dalam hati, terngiang-ngiang di dalam pikiran, nggak pernah cukup, kurang, dan kurang. Dan Allah akan buyarkan rizkinya, sehingga dia tidak pernah merasa cukup. Ini kita imani petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan wa man kana faqiran falyaqul bil ma'ruf. Ini orang yang ngopeni anak yatim. Kalau yang mengasuh anak yatim ini, yang menjaga harta anak yatim ini, seorang yang fakir, boleh nggak dia makan dari harta anak yatim ini? Boleh. Tapi falyaqul bil ma'ruf. Makanlah yang ma'ruf. Seberapa itu? Uraf, seukuran cukup biasanya diamalkan. Jelas ya? Jadi kembalikan kemana? Ke kebiasaan. Baik. Makna kaidah ini bahwasannya adat apa yang biasa terjadi di kalangan manusia, yang dikenal oleh manusia di dalam kehidupan mereka bermuamalah, ya, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun sesuatu yang mestinya biasanya ditinggalkan, itu dianggap dalam hukum syar'i bisa dijadikan sandaran hukum selagi tidak ada ketentuan khusus dari syariat. Maka kita ungkapkan dengan ungkapan Syekh Sa'di rahmatullah tadi, al-urful ma'mulu bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Adat kebiasaan itu dijadikan sandaran hukum, dijadikan dalil hukum kalau ada ketentuan hukum dari syariat yang belum dirinci, belum ditentukan oleh dalil syar'i. Kembalikan kemana? Uruf. Jelas ya? Kayak tadi misalkan birrul walidain wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Bagaimana sih cara berbuat baik kepada kedua orang tua ini? Syariat nggak mengatur. Wah, harus digendong, harus disuapin, harus nggak diatur oleh syariat. Maka cara berbuat baik kepada kedua orang tua kembali kepada apa? Urf, kebiasaan. Bisa jadi di satu tempat berbeda dari tempat yang lain. Namanya uruf. Di tempat kita barangkali bapak atau ibu kadang-kadang, nah tolong injek-injek, diinjek-injek. Mungkin di tempat yang lain, wah ini durhaka ini. Lu anak injak-injak orang tua. Kan begitu bisa jadi. Anak karena berbeda apa? Uruf. Di sini bisa berbentuk birrul walidain, di sini bisa menjadi hukukul walidain. Padahal yang Allah perintahkan apa? Wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Kembali kemana berbuat baiknya caranya? Ke kebiasaan. Suatu daerah berbeda. Jelas ya? Benar. Jadi kalau ada perintah Allah, ada hukum syar'i, ada ketentuan syariat yang tidak ditentukan tata caranya oleh syariat, berarti caranya kembali kepada apa? Uruf, kebiasaan, pakai seperti itu. Suami memberi nafkah sama istrinya, ya diukur kebiasaannya seperti apa. Ada misalkan Allah Subhanahu wa taala menentukan orang yang bersumpah tapi dia selisih sumpahnya, berarti ini kena kafarah, tebusan, ya kan? Tebusan sumpah, kafaratul yamin. Kafarahnya misalkan memberi makan it'amu asharati masakin, memberi makan 10 fakir miskin. Seperti apa makanan ini?
nggak ditentukan oleh syar'i. Allah mengatakan, ma tut'imuna ahlikum, apa yang biasa kalian beri makan keluarga kalian. Ya sudah, itu dijadikan kafarah sumpah kalau sumpah dilanggar. Jelas ya? Ini posisi urf itu jadi sandaran hukum di tempat-tempat seperti itu. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat jangan dibawa kepada urf lagi. Jelas ya? Nah, beda. Syariat sudah mengatur ini, jangan dibawa kepada urf, jangan dibawa kepada apa? Kebiasaan. Sholat itu sudah diatur, ada rukuk, bacaan rukuknya apa, ada duduk di antara dua sujud, ada apa, duduk di tasahud dan seterusnya, itu sudah diatur rinciannya. Puasa sudah diatur, ibadah-ibadah yang mahdhah ibaratnya begitu ya, itu sudah diatur. Jangan lagi dibawa kepada apa? Urf. Jelas ya? Nah, contoh yang disebutkan oleh para ulama tadi diantaranya sudah kita sampaikan. Nafkah tadi ya, suami memberi nafkah itu berapa atau sama istri, diukur urf yang terjadi di situ. Bahkan bisa jadi orang yang kaya dengan orang yang tidak seperti itu berbeda. Makanya kadang-kadang istri kita ini dilihat pergaulannya. Ini sering bikin problem di rumah tangga juga seperti itu. Nah, istri kita loh, kita ini menengah ke bawah, bergaulnya dengan orang yang menengah ke atas. Ngobrolnya dunia, pulang gak dijumpai apa yang diobrolkan. Akhirnya terus terjadilah masalah. Beda. Kita mampu memberi nafkah misalkan 2 juta. Lah istrinya orang lain itu yang diajak ngobrol 10 juta. Bedanya 8 juta. Ini sering jadi masalah itu. Lah perempuan kan orang sabar urusan dunia. Nah, jadi dijaga pergaulan, diperhatikan. Tidak hanya anak-anak yang diperhatikan, istri juga harus diperhatikan. Ya. Nah, kemudian ada aib, cacat dalam barang yang diperjualbelikan. Cacat yang seperti apa yang seorang boleh untuk menggagalkan jual beli? Misalkan beli barang, setelah dilihat barang ini sampai di rumah dilihat cacat. Tadi nggak ngomong yang punya barang ini cacat. Nah, cacat ini seukuran berapa? Pembeli ini boleh komplain gitu loh. Diizinkan oleh syariat untuk komplain. Ini kembalinya kepada apa? Urf. Gores misalkan, oh ini masih belum, maklum. Kendaraan ya dipakai ya ada goresannya, pajak. Tapi kalau sampai patah yang bermadharat, oh ini biasanya nggak bisa, ini nggak bisa lama dipakai, ini harus dikembalikan. Berarti ukuran itulah boleh komplain untuk memperbaiki akad kembali. Jelas ya? Ini kembalinya kepada apa? Urf. Karena ukuran seberapanya tidak dijelaskan oleh syar'i. Mafhum ya? Ini dalam jual beli. Nah, kemudian kita bahas syurutul kaidah, syarat menggunakan kaidah al-adatul muhakkamah. Syarat memakai kaidah adat istiadat itu bisa dijadikan sandaran hukum. Yang pertama, di sini saya bacakan kalam Syekh Dr. Khalid Al-Utsaiqi hafizallahu taala. Beliau mengatakan yang pertama, ayyakunal urfu muttaridat au ghalibat. Kebiasaan itu sudah ada dalam kondisi stabil, ghaliban mendominasi. Jadi sudah begitu yang berlaku di masyarakat tersebut. Kebiasaannya seperti itu. Jelas ya? Fa in kana yasiran aw muttariban fala ibrata lahu. Kalau hanya sedikit, tidak merata begitu, atau enggak stabil, kadang ada kadang enggak,
nggak bisa dijadikan sandaran hukum. Berarti itu bukan adat istiadat. Misal tukang kerja di sini, udah kebiasaan di sini, misalkan tukang 115.000 lepas, ya sudah, itu sudah berjalan sekian tahun, misalkan setahun, ya berarti itu mutoridan, stabil keadaan seperti itu. Kok orang misalkan nyuruh orang, tolong Pak buatkan saya rumah, ya harian saja, kemudian selesai, mana upahnya? Kan saya cuma minta tolong. Nggak boleh seperti itu. Ini main ain Pak, wow, tanwin itu ya, apa? Nggak boleh. Jelas. Bagaimana menentukan upahnya? Tadi kan nggak ada. Berapa per hari nggak ada. Gimana menentukannya? Pakai uruf kaidah kita. Al-adatul muhakkamah. Oh, adat yang biasa lazim terjadi di daerah dia bekerja berapa? 115. Kasih. Saya bisanya cuma 110 Pak. Berarti 5.000 utang dia. Kalau tukangnya nggak ridho. Jelas ya? Karena syariat nggak menentukan akad ini berapa. Atau kebiasaan kita kan sudah maklum begitu. Nggak berangkat lagi berapa per hari. Nggak. Kenapa? Karena maklum. Karena itu uruf. Kebiasaan yang terjadi di tempat tersebut. Nah itu dipakai. Jelas ya? Nanti dalam hal yang lain juga seperti itu. Bahkan kalau transaksi jual beli, barang tertentu sudah diambil oleh pembeli, belum diketahui, lupa misalnya, lupa harganya berapa, lupa dulu harganya berapa ya, lupa ya, berapa, kamu sih lama sekali nggak bayar-bayar sampai lupa. Gimana penghukuminya ini? Pakai uruf. Barang tersebut di tempat itu biasanya harganya berapa? Oh, harganya dari 150 sampai 200. Kemudian dirunding. Oh, berarti ambil tengahnya lah, misalkan 175. Dan sama. Jelas itu ya? Nah, kalau pinjem lupa, dua-duanya lupa, ini kalau petunjuk para ulama, karena melepaskan tanggung jawab itu pakai angka tertinggi yang dia ingat. Jangan dirunding tengah-tengah tadi. Hutang saya 200 apa 150. 150 aja lah. Enggak bisa. Kecuali yang dihutangi mengetahui. Kalau enggak terjadi perselisihan begitu, karena itu tanggungan kita, supaya jelas lepas, pakai angka yang paling tinggi, 150 atau 200, berarti berapa? 200. Karena kalau antum bayar 200, berarti semua tanggungan selesai. Nah gitu, kalau melepaskan tanggungan, ya. Jadi syarat pertama, uruf ini harus uruf yang stabil, artinya mapan, berlaku di suatu tempat dalam kurun waktu yang panjang. Seperti itu, baru itu bisa jadi sandaran hukum. Tapi kalau muncul sesaat, ganti lagi, itu bukan uruf namanya, nggak bisa jadi sandaran hukum. Ini syarat pertama, ya. Yang kedua, ayyakuna aman. Hendaknya kebiasaan seperti ini umum, merata di mayoritas manusia, banyak seperti itu. Ya, kalau hanya kepada pribadi tertentu, nggak bisa jadi sandaran hukum. Jelas ya? Kalau hanya orang per orang, itu namanya bukan uruf. Jadi nggak bisa saya Ustaz Wahyu misalkan nggak doyan daging kambing, berarti kambing haram. Loh enggak. Ini hanya pada diri seseorang, apalagi asalnya segala sesuatu apa? Halal. Karena itu Rasulullah SAW pada urufnya Nabi SAW, beliau nggak doyan daging dhab.
Maka ketika Nabi ini apa idop, Nabi jawab, apa ini haram? Kata Nabi, enggak, cuman saya enggak makan dop. Dop itu bukan biawak loh ya, karena beda. Kalau dop itu kayak reptil, makan rumput. Nah itu halal, bukan komodo loh ya. Komodo itu binatang buas. Dop lah pokoknya gitu. Nah, jadi karena itu Nabi saja yang nggak seneng begitu. Bukan semua topian. Nah, sahabat yang di daerahnya memang dop itu mereka biasa, ya dimakan. Maka Nabi katakan ketika ditanya, apa ini haram ya Rasulullah? Enggak haram. Cuman saya nggak makan dop. Artinya urafnya Nabi itu nggak doyan makanan ini. Nah, kalau hanya kepribadi seperti itu, bukan dalil syar'i, nggak bisa dijadikan sandaran hukum. Jelas ya? Makanya Allah ketika mengharamkan khaba'is, hal-hal yang buruk, yang haram, itu hampir semua tabiat manusia sepakat. Itu. Makanya meskipun nggak disebut kecoa halal apa haram, itu ulama kayaknya nggak ada perselisihan itu. Haram. Karena nggak ada tabiat manusia makan kecoa. Ada? Ada yang doyan kecoa? Hah? Baik, wis tahu. Nah itu Bu, itu apa hasisan ya, serangga. Jadi hampir seluruh tabiat manusia memang jijik gitu loh. Yastakdiru, menganggapnya itu jijik, kotor. Ya. Kalau laron jangan tanya, wallahu a'lam. Dia makan laron ya. Masya Allah. Enak dibayar itu. Barakallahu baik ya. Nah, jadi sifatnya umum. Semua manusia seperti itu. Itu baru disebut uruf yang bisa jadi sandaran hukum. Ya. Nah, jadi pakaian. Semua manusia maklum berpakaian. Menutup aurat misalkan. Padahal itu juga ada perintah dari Allah. Cuman pakaian pada manusia kan maklum beda dengan pakaian yang lainnya. Bahkan dalam pakaian ini nggak boleh nanti, ibaratnya asalnya boleh, tapi tidak dibolehkan ketika secara uruf menyelisihi syar'i atau dilarang. Ya, maka nanti syarat berikutnya yang ketiga, alla yukhalifa nassan syar'iyyan. Adat istiadat atau suatu yang diklaim sebagai adat istiadat itu tidak menyelisihi dalil syar'i. Kalau menyelisihi dalil syar'i, tidak boleh. Itu adat yang batil, yang fasidah. Ya, itu urfan yang fasidan. Jadi kalau menyelisihi dalil syar'i, jangan beralasan dengan tradisi. Jangan beralasan dengan apa? Uruf. Jangan beralasan lagi dengan apa? Adat istiadat. Oh ini adat istiadat. Apalagi model orang-orang ahli bid'ah misalkan, ibadah dikatakan tradisi. Semua orang itu ngerti kalau baca dzikir itu ibadah. Nggak ada orang dzikir kok nggak ibadah. Fadkurullaha dzikran katsiran. Terus begitu diingkari bid'ahnya, katanya apa? Ini tradisi. Tahlilan tradisi ini. Ini nggak bisa, itu menyelisihi dalil syar'i. Kemudian kadang-kadang ahli bidah membela bid'ahnya itu pakai apa? Afrodul amal, item amalnya gitu loh. Baca Quran, masa baca Quran dilarang? Zikir, masa baca la ilaha illallah dilarang? Nabi mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Untuk menjadi dalil tameng bagi tahlilannya itu loh. Nah ini batin. Kalau bicara afdal ini kan sodako. Ma'atim misalkan kumpul makan di rumah kematian misalkan. Katanya alasannya sodako. Nah dibicarakan per item amal. Tanpa mereka mau membicarakan kenapa dia melakukan pada saat itu, pada waktu itu, karena sebab itu. Nggak mau bicara itu. Bicaranya item amalnya.
sodakohnya lah, memberi makan orang itu sodakoh, baca Qur'annya lah, zikirnya lah. Nah kalau zikir ya secara dalil ada sendiri, baca Quran ya ada sendiri, tapi ibadah ini dia kumpulkan dalam ritual tertentu. Maka kemarin sudah kita terangkan di warga, di antara kewajiban untuk mencocoki syariat itu dalam sebab ibadah. Sekarang kita cari, adakah sebab kematian, matinya seseorang memunculkan ibadah yang namanya tahlilan kumpul. Kalau nggak ada, itulah bid'ah. Gak usah marah-marah, tapi marah ya nggak apa-apa. Orang itu kalau nggak bisa membela apa yang ada pada dirinya secara ilmiah, marah. Begitu. Kaumnya Ibrahim ketika lemah berdialog dengan Ibrahim secara hujah, marah. Ibarat repot, bakar aja Ibrahim, selesai. Ibaratnya begitu. Bubarkan aja kajiannya, selesai. Gak usah bikin masjid di sini. Begitulah cara-cara orang ahli batil yang lemah dalam ilmu. Jadi kalau argumen gak punya, hanya apa? Kekerasan. Bersama itu, yang menakjubkan, mereka kadang-kadang sering sekali mengucapkan Islam itu rahmatan lil alamin. Padahal, ya. Jadi adat istiadat kalau menyelisih nas syar'i, berarti itu adat istiadat yang batil, yang rusak, nggak boleh diamalkan. Itu banyak lah ya. Kadang-kadang tradisi ibadah kepada selain Allah. Kalau bulan Muharram di tempat ini tradisinya itu nyembelih binatang sembelihan, entah kambing atau kerbau atau sapi, supaya yang bau rekso daerah ini, istilah yang lain danyangan, itu ya, itu melindungi kita semuanya. Terus disembelihkan. Kata mereka ini tradisi. Lah nyembelih kurban kok tradisi? Nyembelih binatang kurban itu ibadah, bahkan min a'dhami ibadah yang sangat diberikan kepada selain Allah. Syirik dan syirik ini. Syirik pelakunya apa? Itu katanya tradisi. Ini tradisi yang jelas-jelas menyelisih apa? Dalil syar'i. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Salatlah untuk Tuhanmu, sembelih korban juga untuk Tuhan. Itu syaratnya, enggak menyelisih syar'i. Enggak boleh orang mengatakan adat sama agama duluan mana. Kadang-kadang begitu dulu. Lu duluan adat. Sebelum ada Islam sudah ada adat katanya. Orang itu bantahnya seperti itu. Sederhananya kita ini makhluknya Allah, yang menciptakan Allah, yang berhak mengatur kita sebagai makhluknya ya Allah. Lah Allah atur apa? Ikuti. Gak usah berfilsafat seperti itu. Jadi itu ada yang berdalil seperti itu. Ya. Hatta itu misalkan budaya. Budaya kalau menyelisih syariat, ya bukan budaya yang bagus, budaya yang tidak bagus. Misalkan, di antaranya seperti tadi yang kita sebutkan, jadi budaya atau masing-masing daerah itu punya budaya tertentu yang budaya ini menyelisih agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu non-muslim ya itu urusan mereka. Kalau muslim wajib meyakini bahwa budaya itu adalah budaya yang jelek, nggak boleh diamalkan, nggak boleh jadi sandaran hukum, nggak boleh dilegalkan. Hatta pakaian budaya mana misalkan daerah tertentu, pakaian perempuannya itu pakai kain ini, misalkan begitu. Dah terus di sini ada kuasa apa lah, kopi hanya menjulang tinggi enggak. Kayak di gambar-gambar duit itu loh, misalkan gitu ya.
Pakaian wanita menurut syar'i seperti apa? Menutup seluruh auratnya. Yudnina alaihinna min jalabimihinna, tidak menjulurkan jilbabnya wanita ini. Lah ini malah cuman segini ke atas kosong. Bukan budaya yang bagus. Jangan dijadikan dalil, oh ini boleh. Kenapa? Al-ada'u hakama, adat istiadat jadi sandaran hukum. Nah ini menyelisihi dalil syar'i. Tidak boleh. Jelas ya? Nah itu jangan dilestarikan. Atau tradisi joget misalnya, nyanyi sambil joget, sudah adat istiadat. Anak-anak kadang-kadang suka ngapalin tari ini dari daerah ini, tari ini dari daerah, tari ini dari daerah ini, ngapalin itu sampai kecerdasannya habis. Gitu. Itu pun nggak hafal. Itu kadang-kadang tertanam, oh ini seakan-akan tradisi yang benar. Benar dan tidak benar, sebelum kita katakan ini benar, sebelum kita katakan tidak benar, agama kita bagaimana? Oh Islam, oh dalilnya seperti ini, nggak boleh. Ya sudah, berarti itu menyelisihi dalil syar'i, bukan urf atau kebiasaan yang boleh dijadikan apa? Hukum. Jelas ya? Nah, batik, ya batik boleh kan, warna pakaian itu silahkan. Obat, dan apa lagi? Silahkan. Kalau warna bebas. Di antara yang dilarang, meskipun pakaian itu adat ya. Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, nahan Nabi SAW an libasis syukrah, pakaian kemasyhuran. Para ulama mengukur masyhur ini seperti apa? Pakai urf, pakai kebiasaan. Kalau pakaian tersebut menjadikan pandangan manusia tertuju kepadanya, berarti itu syukrah. Itu lah, pakai jubah awal syukrah apa enggak? Kalau sudah maklum kita ke masyarakat biasa sudah menjamur lah ibarat, enggak lagi syukrah. Lah syukrah itu ada dua perkara. Satu, bentuknya. Bentuk pakaian tersebut aneh, lengannya sebelah, jangan gitu ya. Sehingga semua orang ngeliatin dia, orang kok aneh. Kadang-kadang begitu. Atau dia memakai sesuatu yang anak-anak muda itu yang terfitnah, masya Allah. Termasuk pakaian perhiasan, pakaian. Upanya di washing, pelek, misalnya gitu ya. Pelek mini tapi gitu ya, bibir sini sampai susah mau mangap, ibunya sampai nyesel melahirin dia, gitu kan? Terus dikatakan ini tradisi, nggak bisa. Itu termasuk syukrah. Yang kedua, jenis kainnya. Jenis kainnya mungkin tidak dimiliki oleh rata-rata di masyarakatnya, terlalu mahal, misalkan begitu deh. Kain terlalu mahal. Semut aja sampai terpeleset kalau naik, misalkan begitu. Sehingga semua orang berdecak kaku melihat pakaian dia. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW juga melarang al-qazat, cukur rambut itu. Meskipun itu hal yang sifatnya apa? Muamalah. Apa qazat itu? Mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Maka anak-anak sinapsi wa iyyakum, potong rambut pun diperhatikan. Kadang-kadang karena ikuti tren yang sebenarnya nggak bagus, tapi nggak ngerti kalau itu nggak bagus, karena gaya mungkin dilihat di gambar-gambar seperti itu, padahal itu menyelisihi agamanya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus adil. Makanya kata Rasulullah SAW ketika melihat anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib ini nggak benar cukurnya, panggil tukang cukur, cukur semua rambutnya atau biarkan semuanya, jangan dipotong sebagian,
dibuang sebagian yang sampai begitu nampak. Misalkan sini hilang terus cuman tinggal kayak batok kelapa ditumpangkan sini kan ya, yang panjang laut di sini. Ini koza dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nipiskan pinggir, yang itu hurufnya makno, silahkan. Kadang kan ada tuh anak-anak yang seperti itu. Sini habis betul nih sampai itu, habis ditinggalkan di atas. Panjangnya ini, jadi nanti begini kayak daun kelapa, yang gitu ya. Itu gaya aja, ya. Padahal itu menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan, cukur pun Islam mengatur, meskipun itu masalah yang kembalinya kepada uruf. Seberapa sih harus potong rambut, kembali ke uruf. Tapi ada batasan yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian kita ringkas saja. Fal muta'aqid al-urfa. Kalau kaitannya dengan akad itu bisa dijalankan kalau dua orang yang berakad ini tidak mempersyaratkan syarat tertentu yang keluar dari kebiasaan. Jadi misalkan orang transaksi jual beli, ini jual tanah. Tanah ini ditanami, misalkan ada pohon rambutan, ada pohon kelapa, dijual tanah ini setengah hektar. Harganya berapa? Misalkan 100 juta, misal begitu. Urufnya namanya jual tanah itu ya plus tanaman yang ada di atasnya. Berarti begitu transaksi ya sudah itu semuanya. Kecuali ada akad yang keluar dari uruf. Disebutkan saya jual tanah, cuman pohon kelapanya nggak ikut terjual. Nah ini berarti tidak kembali kepada al-adah muhakkamah, karena dia keluar dari adat, keluar dari kebiasaan. Apa keluarnya? Ada syarat tersendiri. Jelas maksudnya? Jelas ini? Misalkan saya jual rumah, namanya jual rumah ya semuanya. Tanah, di situ ada rumahnya yang permanen, sudah saya jual tanah ini sama rumahnya, sudah. Berarti ya begitu urufnya, semua rumah itu milik dia sudah. Kemudian dia bikin sabar, saya jual rumah ini, cuman gentengnya tidak saya jual. Nah, misalnya, loh dia butuh gentengnya. Berarti yang beli kan nanti mempersiapkan beli genteng. Ini jangan pakai kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Kenapa? Karena dua orang yang berakad membuat satu kesepakatan yang keluar dari kebiasaan. Jelas ya? Nah, nanti masalah syarat boleh nggak boleh itu ada kaidah sendiri. Kaidah tentang masalah syarat, ya. Kemudian yang syarat yang terakhir yang kita sebutkan, antakunal adatu qaimatan wa mawjudan inda insa'it tasarruf. Adat istiadat yang mau dijadikan hukum tadi masih berlaku ketika permasalahan tersebut muncul. Misal tadi upah tukang 115.000 lepas, misal gitu ya. Kemudian seorang ini mau melakukan akad dengan tukang untuk bikin bangunan tanpa disebut nilai upah tukang kapan disebut, maka dia nggak bisa memakai 115 kalau 115 adatnya tadi sudah tidak berlaku lagi, baik di tempat tersebut atau mungkin dia di tempat yang lain. Karena kalau seperti itu beda. Lu kerja misalkan di kota metro dengan di sini, bisa jadi ongkos tukang berbeda. Oh di Jakarta dengan di sini, bisa jadi ongkos tukang berbeda. Atau barangkali itu sudah ada perubahan gitu loh. 115 itu sudah 6 bulan yang lalu loh mas, sekarang sudah 125.
berarti yang berlaku 125. Nggak bisa pakai adat istiadat yang sudah tidak berlaku. Jadi syaratnya kebiasaan tadi masih berlaku saat hukum tersebut dicarikan apa? Sandarannya. Jelas ya? Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kaidah yang merupakan anak turunan dari kaidah kita ini. Yang pertama, kullu ma ata wa awalam yuhaddad bisyar'i wala bin lughati fayurja'u fi tahdidihi ilal urfi. Segala sesuatu yang datang dalam syariat ini yang tidak dibatasi baik oleh dalil syar'i dalam hukum syariatnya atau oleh bahasa Arab misalkan, kalau itu bahasa maka kembalinya kepada urf, kebiasaan. Ada satu hukum dalil syariat tidak menerangkan, bahasa yang dipakai oleh hukum tadi juga tidak menerangkan, berarti yang dipakai sandaran adalah urf, kebiasaan. Jelas ya? Seperti misalkan mualat itu continue. Dalam wudu itu harus continue, nggak boleh jeda. Jelas, nggak boleh jeda. Dari awal misalkan cuci tangan, istinsak, kemudian berkumur-kumur, madmadah, basuh wajah terus. Itu harus dilakukan secara continue, terus menerus gitu loh. Bukan berurutan, mualat itu bukan berurutan ya. Berurutan ya, tapi harus yang satu dikerjakan diikuti yang lain begitu loh ya. Nah, jedanya ini, jeda antara satu amalan ke amalan berikutnya ini berapa lamanya boleh? Itu kembalinya kemana? Uruf. Kenapa? Syariat tidak menentukan, bahasa tidak menentukan, mualat itu seberapa enggak ditentukan, berarti kembali kepada kebiasaan. Antum masih wudu sampai ngusap kepala, ada tamu tok belum cuci kaki, temui tamunya ini, ngobrol misalnya 2 jam misalkan begitu. Wudu kita tadi boleh nggak langsung setelah selesai tamunya pulang langsung cuci kaki? Itu namanya mualat ya, langsung. Jeda ini itu masih dihitung mualat, berkesinambungan apa tidak. Nah itu kembalinya kepada uruf. Lama dan tidak lama itu kembalinya kepada uruf. Kalau syariat tidak menentukan, bahasa yang dipakai juga tidak menentukan. Mualat dalam wudu menurut bahasa sekian menit, nggak ada misalkan begitu. Berarti kembali kemana? Uruf, kebiasaan. Oh itu lama. Ibarat amal yang satu dengan yang satu sudah nggak nyambung, berarti harus dimulai dari baru lagi begitu. Tapi kalau lagi kepala telepon berdering, ya assalamualaikum, salam, gimana kabarnya, sudah ya, udah tutup, tinggal masih sebentar itu, berarti masih nyambung nggak nyambung ini? Nyambung, berarti mualatnya masih ketemu. Jelas ya? Jadi jedanya seberapa? Seperti kita misalkan sholat, orang lupa misalnya sholat itu dapat 3 rakaat, mestinya 4 rakaat ini, dia salam. Berapa jarak dia boleh nambah lagi langsung atau harus diulangi sholatnya dari awal? Ini kan dalil syar'i nggak menentukan. Oh kalau sekian menit sudah nggak bisa nyambung. Bahasa juga nggak menentukan. Berarti kembalinya kemana? Uruf. Sebentar dan lama itu seberapa? Jelas ya? Jadi kalau makanya ulama beda-beda itu. Kalau sudah keluar dari masjid berarti sudah dihitung lama. Kalau masih di dalam masjid dihitung sebentar. Jadi karena nggak ada apa? Nggak ada ketentuan. Termasuk batasan safar. Berapa jarak safar? Yang safar
nanti akan membolehkan rukhsah di qasar sholat atau mungkin di jamak. Berapa jaraknya? Syariat nggak menentukan. Nggak ada dalil kalau baru qasar, nggak ada. Berarti kembalinya kemana? Uruf. Kembalinya ke uruf. Maka ulama menentukan jarak itu berbeda-beda. Cuman seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah belum menjelaskan, kalau orang awam disuruh kembali ke uruf bingung. Urufnya gimana tuh ini? 2 kilo qasar ya? Kayaknya sudah jauh begitu kan? Makanya untuk yang seperti itu beliau memberikan petunjuk ke jumhur ulama. Berapa jumhur? 80 kilo lebih. Jadi kalau sulit kembali ke pilihan jumhur 80 kilo. Syafi'i misalkan 120 kilo. Loh kok bisa beda-beda toh? Ini menunjukkan tidak ada dalil yang jelas menentukan jarak. Makanya yang rajih, yang kuat kembali ke uruf, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Hatta Syekh Ibn Baz sendiri asalnya uruf. Cuman memberi petunjuk kepada orang awam, ya kembali ke uruf. Dia bingung malah. 80 kilo pakai mazhab jumhur. Jelas ya? Itu contoh. Jadi segala sesuatu yang syariat belum membatasi, maka dikembalikan kepada uruf. Bahasa nggak bicara, kembali kepada kebiasaan. Seperti tadi, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Berbuat baiklah ini syariat apa menentukannya? Nggak ada. Ihsan secara bahasa itu apa? Nggak ditentukan secara khusus. Ya sudah, kembali kepada uruf, kebiasaan. Ya, nah. Kemudian yang kedua, kaidah idza ta'arada al-haqiqatus syar'iyyah wal haqiqatul lughawiyyah wal haqiqatul urfiyyah, maka ada beberapa ketentuan. Hakikat sesuatu itu ada 3 maknanya. Hakikat yang kembalinya kepada syar'i, satu hukum yang maknanya dikembalikan kepada pengertian syariat. Ada satu permasalahan yang maknanya dikembalikan kepada makna bahasa. Ada satu permasalahan yang maknanya dikembalikan kepada kebiasaan. Jelas ya? Ada berapa? 3. Satu kembali kepada hukum syar'i, yang kedua kembali kepada bahasa, yang ketiga kembali kepada apa? Urf, kebiasaan. Kalau berbenturan, maknanya itu bisa dipakai seperti ini, maka diklasifikasikan sesuatu tersebut. Ya, kalau sesuatu tadi masuk ruangnya itu ruang ibadah atau akad, ruangnya ibadah atau akad, ada hukum ibadah atau kaitannya dengan akad, maka kembalinya kepada makna syariat. Karena ibadah itu ruang bicaranya adalah syariat, bukan bahasa, bukan kebiasaan. Jelas? Ikuti ruangnya. Oh ini ibadah, berarti ruangnya ruang siapa? Syariat. Berarti pengertian dan maknanya mengikuti pengertian dan makna syariat. Makanya dalam istilah para ulama, seorang itu bisa lurus membahas permasalahan itu harus tahrirul mustalahat. Jadi menjadikan istilah itu betul-betul diterjemahkan sebagaimana maksud istilah tersebut. Oh ini istilah ini mengikuti syariat, istilah ini ikuti istilah bahasa, istilah ini ikut istilah kebiasaan, diterjemahkan masing-masing. Kalau enggak nanti keliru. Ya. Kalau ruangnya ibadah berarti diikutkan makna syariat. Contoh sholat. Sholat itu secara bahasa doa, secara syar'i ibadah,
baik itu ibadah hati, ucapan atau perbuatan, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu sholat. Ketika dijumpai satu perintah Allah, wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Ini diterjemahkan bahasa, apa diterjemahkan syar'i? Oh, ini perintah Allah, tegakkan sholat, berarti dibawa kepada makna syariat. Jelas? Gak cukup berdoa. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Sholat artinya doa, doa untuk mengingat Allah. Akhirnya jawab, udah sholat, udah. Itu agama, iling itu loh ya. Iling itu ingat Allah artinya. Jadi dia nggak rukuk, nggak sujud, nggak apa, sudah. Kenapa? Sholat, doa, sudah dia berdoa. Doa untuk apa? Mengingat Allah, mengheningkan cipta, sudah sholat. Ini menerjemahkan sholat bukan dengan ruangnya. Jelas? Kutiba alaikumus siyam. Siyam itu artinya menahan. Apa yang dia tahan? Ikuti makna syar'i. Gimana tata caranya? Ikuti ruang syar'i, pakai makna syariat. Jelas ya? Nah itu. Nah, kemudian contoh akad. Seorang bersumpah misalnya, dia bersumpah tidak akan membeli sesuatu pun, misalkan begitu. Di pekan ini, saya sumpah pekan ini saya nggak mau beli apapun. Tahu-tahu dia beli khamr misalnya. Beli khamr. Ini nggak dihukumi melanggar sumpah. Kenapa? Karena harus dibawa ke makna syar'i. Sedang secara hukum syar'i, khamr itu bukan barang yang boleh diperjualbelikan. Jadi artinya nggak ada jual beli. Soal beli khamrnya dosa itu lain lagi. Tapi apa dia melanggar sumpah? Tidak. Kenapa? Dia nggak melakukan jual beli secara hukum syar'i. Jelas? Jelas maksudnya? Orang itu jual beli babi begitu, itu dianggap jual beli? Enggak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang menurut syar'i enggak boleh dijual belikan, terjadi enggak jual beli? Enggak terjadi. Maka itu tidak disebut jual beli menurut hukum syar'i, tidak disebut jual beli menurut bahasa syar'i. Meskipun secara bahasa bisa jadi jual beli, tapi karena ruangnya ini akad, diikat oleh pengertian syar'i, maka diterjemahkan dengan terjemahan syar'i. Paham nggak maksudnya di sini? Jelas ya? Jadi orang jual beli misalkan khamr, orang jual beli khamr itu nggak disebut jual beli dalam Islam, nggak jual beli. Orang boleh saja kalau tidak terpenuhi syarat atau ada mawani, nggak bisa jual beli, nggak sah. Laki-laki ini sudah dewasa, dia wajib Jumat, jual beli transaksi, barangnya ada halal boleh dibeli, berjual belikan, harganya jelas, pembelinya ada, transaksi dilakukan setelah adzan yang kedua hari Jumat. Sah nggak sah jual beli? Tidak sah, karena di situ melanggar ayat Allah wadharul bai'. Syaratnya terpenuhi tapi ada penghalang. Antum misalkan ke toko hari Jumat jual beli, sudah adat kedua, tidak usah di yaumul Jumat, transaksi antum terjadi ini berapa? Nggak sah ini jual beli, dosa antum melanggar agama Allah wadharul bai'. Padahal itu jual beli yang boleh. Nah, sesuatu yang nggak boleh diperjualbelikan itu namanya bukan jual beli menurut pengertian syar'i. Jelas ya? Nah, itu kalau ruangnya ibadah. Kalau babnya selain ibadah, selain akad, maka dikembalikan ke pengertian bahasa, kecuali kalau ada kebiasaan. Misalkan tadi bahasa kita sama tukang ojek itu, tolong mas, antar saya ke metro.
tolong itu sepengertian bahasa, nggak ada transaksi jual beli. Ya minta tolong murni, jelas ya. Nah, tapi ada uruf, kebiasaan mengalahkan bahasa. Minta tolong itu kalau kepada tukang ojek itu transaksi, maka dimaknai dengan bahasa uruf, berarti terjadi transaksi jual beli. Sana jual jasa, kita membeli jasa, harus ada upahnya. Jelas ya? Beda. Tapi kalau bahasa ini nggak ada yang menandingi dari uruf, maka terjemahkan secara bahasa. Ya. Nah, kemudian kaidah berikutnya kita selesaikan dikit ya. Kaidah berikutnya yang menjadi anak turunan kita ini, al-idznul urfi kal idznil lafzi. Izin secara adat kebiasaan. Adat kebiasaan memberikan izin itu sama hukumnya yang terlafadzkan. Paham maksudnya? Izin yang berasal dari kebiasaan itu sama dengan izin ini ucap. Kan Pak, nah, itu izin diucapkan. Urifnya, kalau ke rumah seseorang sudah diturunkan minum, makan, gak usah nanya ini boleh gak dimakan nih, gak usah. Urifnya disidangkan di hadapan kita ini itu sudah izin untuk dimakan meskipun dia nggak ngomong. Paham maksudnya? Oh nggak dimakan, belum ngomong kok, belum memberikan ikrar, nggak harus. Lah untuk apa ditaruh meja di depan kita ini? Meskipun nggak ngomong itu maksudnya silahkan dinikmati. Jelas? Nah, izin secara uruf kebiasaan itu hukumnya sama dengan izin secara perkataan. Jadi nggak usah nunggu. Kebetulan yang punya rumah bisu, oh nggak makan aku selama itu. Jelas ya? Nah, jadi dihidangkan tadi itu berarti sudah merupakan apa, izin. Jadi taruh di situ untuk apa? Untuk diminum. Kalau itu minuman untuk dimakan. Jelas ya? Jadi itu hukumnya. Izin secara uruf, maka itu merupakan izin secara lafadz, sama. Diucapkan, itu asalnya. Tapi kalau kebiasaan sudah seperti itu, kadang-kadang ada di antara dua orang berteman begitu. Nah ini meskipun nggak ada izin secara lafadz, tapi sudah saling mengerti dan seterusnya, makanya ulama mengatakan nggak dikatakan gosok ketika mengambil barang milik saudaranya, memanfaatkannya, tapi yang terikat padanya uruf, kebiasaan, sehingga ketika dilihat sendalnya nggak ada, wih jelas yang pakai fulan nih, temennya. Jelas. Nah kalau sudah seperti itu nggak dihukumi gosok. Bukan sesuatu yang jelek dibiasakan doa anak-anak. Gosok semua ini ala ada muhakamah. Nggak bisa. Itu pelanggaran itu namanya. Ya. Tapi itu kan satu dua orang misalkan begitu berteman, kadang-kadang baju aja gantian gitu. Baju dia pakai karena saking apa? Akrabnya. Berarti izin dia meskipun nggak diucapkan, secara urufnya kebiasaannya itu sudah izin seperti yang diucapkan. Jelas ya? Nanti hal lain dikembangkan. Kemudian juga syarat. Syartul urfi kasartil lafzi. Persyaratan yang bentuknya uruf kebiasaan itu hukumnya juga seperti syarat yang bentuknya lafadz. Ya. Jadi seperti dalam jual beli, kebiasaannya seperti apa? Ya, meskipun nggak diucapkan, kalau itu sudah maklum jual beli seperti tadi, saya jual tanah, di situ ada pohon dan seterusnya, ya sudah. Kalau nggak ada persyaratan khusus, itu semua persyaratan yang dari sini ibarat secara uruf yang dibeli ya semuanya dibayar dengan uang yang seketik seperti itu, uangnya misalkan di sini rupiah ya pakai rupiah, itu sudah uruf, nggak perlu harus dipersyaratkan secara khusus, kecuali ingin merubah dari uruf
baru dituangkan secara khusus. Jelas ya? Nah, ya kayak tadi kebiasaan tolong pijit misalkan, lah yang dimintai pijit tukang pijit. Nah ini meskipun nggak ada syarat-syarat ya terjadi apa transaksi ya, jual beli jasa tadi itu maklum insya Allah seperti itu ya. Nah kemudian akad dihukumi sah cukup dengan urf. Makanya dalam akad itu tidak ditentukan secara lafadz khusus. Baik akad jual beli, apa akad sewa menyewa, utang piutang, nggak ada lafadz khusus harus seperti ini, nggak ada. Sah. Akad nikah misalkan, saya nikahkan putri saya kepadamu, cukup pakai bisa pakai bahasa Sunda yang di lingkupnya Sunda, ya sah. Yang penting maklum urafnya seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian yang terakhir, al-kitabatu kal-khitabi, kaidah. Tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Atau alat lain. Ini lo ucapanmu sendiri. Ada bentuknya apa? Tulisan. Hukumnya sama. Jadi apa yang ditulis itu hukumnya sama dengan apa yang diucapkan. Misalkan saya harapkan antum datang ke rumah saya. Ini sama dengan kita mengucapkan langsung, saya harapkan antum datang ke rumah saya. Hukumnya sama. Kenapa? Urfnya seperti itu. Orang itu maklum, kebiasaannya seperti itu. Loh kamu diundang loh? Ya diundang. Siapa yang undangnya? Dia sendiri. Ngomong, lah ini loh omongannya. Padahal yang disuruh omongan, bukan tulisan. Kenapa? Urf sudah maklum seperti itu. Jelas ya? Itu nah. Demikian kaidah kita, sehingga ini merupakan kebaikan dari agama kita, keutamaan dan sempurnanya syariat yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan aturan-aturan yang sudah diterjemahkan oleh ulama kita dengan bahasa yang mudah, sehingga kita bisa memahami untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kajian kita lanjutkan pembahasan yang lain nanti pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.